Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Kita akan mengikuti ibadah live streaming pada saat ini. Mari kita angkat hati kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak Tuhan.
kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Puji Tuhan. Yang mengalami kebaikan Tuhan beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Senang bisa kembali jumpa dengan keluarga besar Jemaat GPD Efrata Bantaeng. Terima kasih untuk Ibu Gembala atas kepercayaan pelayanan, dan mari kita tetap tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Tuhan siap melawat kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, setiap kita membutuhkan kekuatan dalam hidup. Oleh karena itu tagline yang hari ini, iman dijaga, imun bertumbuh. Wah, ini menarik. Iman perlu dijaga,
maka imun itu pun tumbuh. Kenapa manusia hari ini di tengah masa pandemi diajar supaya jaga kesehatan? Supaya imunnya tetap terjaga. Imun itu apa sih? Sistem kekebalan tubuh. Tujuannya supaya semua virus, bakteri, kuman yang coba masuk dan sempat masuk, maka ada pertahanan, ada kekuatan dari dalam tubuh yang bisa mengalahkannya. Oleh karena itu semua manusia hari ini diajarkan bagaimana supaya tetap kuat. Karena itu malam ini tidak sekedar imun tubuh fisik yang perlu kuat, tetapi iman kita pun perlu kuat. Yang setuju beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin, amin. Baik, saya mengajak kita buka Alkitab bersama di dalam kitab Yesaya pasal 30. Saya berikan tema firman Tuhan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya pasal 30 ayat 15, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, ayat 16. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Puji Tuhan. Kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang besar dibutuhkan untuk menghadapi masalah yang besar. Oleh karena itu manusia membangun sistem dunia saat ini. Vaksin COVID-19 diharapkan bisa membawa manusia keluar dari masa pandemi. Tapi yang menarik hari-hari ini justru kita juga dengar varian COVID-19 itu tumbuh lebih cepat. Satu belum ada obatnya, muncul varian yang baru. Seolah-olah tergenapi firman yang kita baca malam hari ini. Kita ingin naik fasilitas, menggunakan fasilitas yang lebih tangkas, yang lebih cekatan, yang lebih profesional, yang lebih mumpuni. Tetapi faktanya tantangan masalah itu pun bertransformasi lebih cepat. Sehingga hari ini manusia seolah-olah sementara berlomba dengan waktu, dengan keadaan, sebab nyawa miliaran manusia saat ini sementara dipertaruhkan. Tetapi di dalam skop yang lebih kecil, bukan hanya pandemi yang sebenarnya mengisap kekuatan utama manusia. Tetapi ternyata saya menemukan pikiran manusia adalah pengisap utama kekuatan di dalam hidup manusia. Sehingga justru tagline hati yang gembira obat yang manjur hari ini sangat laris manis kita dengar. Kenapa? Karena rupanya salah satu sumber kekuatan ketika pikiran itu tetap terjaga. Yang menarik, firman Tuhan berkata bahwa ayat 15, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ada dua kunci kekuatan gereja Tuhan. Dalam tinggal tenang maksudnya kita memiliki prinsip. Kita tidak mudah terganggu. Fokus kita tidak mudah tergoda oleh fakta yang ada saat ini. Yang kedua, dalam percaya terletak kekuatanmu. Di dalam tinggal percaya terletak kekuatan saya dan saudara. Di dalam kepercayaan diri, di dalam keyakinan yang teguh
terletak kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara, saya ingin jabarkan hal ini supaya kita simak lebih jauh. Bahwa ternyata kekuatan kita kalau kita tetap bisa percaya. Sebelum saya berbagi tentang tinggal percaya ini, pertanyaannya begini. Kepada siapa kita percaya? Kepada siapa kita percaya? Saya baca dulu kitab Yesaya 30, pasal 30 ayat 1. Yesaya pasal 30 ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak Israel, Yehuda. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Kepada siapa Yehuda percaya? Alkitab berkata ketika mereka sementara diserang, diserbu, diintimidasi, diancam oleh bangsa Asyur, mereka justru lari minta pertolongan kepada Mesir. Mesir adalah negara yang paling canggih, paling kuat, ekonomi paling hebat. Orang-orang pintar ada di sana, pintar ekonomi, pintar politik, pintar strategi perang. Semua terkumpul di negara adik kuasa yang namanya Mesir. Sehingga ketika Yehuda diancam oleh Asyur, mereka berbondong-bondong dari raja, penasihat raja, semua rakyat pergi ke Mesir dan minta tolong kepada bangsa Mesir. Tetapi Tuhan mencela mereka. Kalian adalah pemberontak. Kenapa kalian pergi kepada Mesir? Kenapa kalian pergi kepada bangsa yang tidak bertuhan? Kenapa kalian pergi hanya untuk mengandalkan finansial, pengalaman, kekuatan pikiran? Rupanya Yehuda ada di posisi mereka tidak tinggal percaya kepada Tuhan. Mereka hidup lebih mengandalkan, Alkitab katakan, mereka pergi bersekutu dengan Mesir tanpa tanya kepadaku, kata Tuhan. Mereka masuk dalam persekutuan itu tidak seizinku. Menarik. Karena justru Yehuda dihajar. Alkitab katakan di dalam ayat yang ke-16. Mereka naik kuda supaya cepat. Tetapi Alkitab katakan bukan cepat, tetapi mereka binasa. Mereka ingin lari daripada kejaran bangsa Asyur. Tetapi rupanya bangsa Asyur lebih hebat menjangkau hidup orang Yehuda pada waktu itu. Apa yang dibanggakan? Oleh karena itu Tuhan ingatkan. Yehuda, kembali padaku. Bertobatlah engkau dari segala perbuatanmu. Mari kembali padaku. Aku adalah penyelamatmu yang sejati. Dalam tinggal tenang di Yerusalem, tenang di dalam tempatmu, berdoa dekat denganku, aku sanggup menyelesaikan masalahmu. Bapak Ibu, saudara, keluarga yang diberkati Tuhan. Ternyata menarik, hidup orang yang tetap tinggal percaya, ada kekuatan hebat dahsyat yang menyertai hidupnya. Saya ingin baca satu firman Allah di dalam kitab Roma. Roma pasal 4 ayat 20. Karakteristik orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan, orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Yang pertama, tidak bimbang. Haleluya.
Setan itu paling pintar untuk membimbangkan manusia. Buktinya Hawa jatuh karena bimbang. Propaganda dunia hari ini dengan menyebarkan hoax diharapkan mampu menggoyahkan iman orang percaya. Yang pertama, jangan bimbang. Kalau sudah bimbang itu sama saja dengan kalah sebelum perang. Yang dibutuhkan yang pertama itu yakin sungguh-sungguh. Amin. Yang kedua, Abraham kata firman Allah ayat 21 dengan penuh keyakinan. Abraham tidak bimbang. Yang kedua, Abraham penuh dengan keyakinan. Waktu memilih pasangan hidup perlu keyakinan penuh tanpa keraguan-raguan. Memilih rumah penuh keyakinan. Memilih baju dicoba sana sini, lihat di cermin, ukur, pas warnanya, penuh dengan yakin, tek, ini pilihanku. Di dalam Tuhan perlu penuh keyakinan. Yakobus berkata, jikalau ada orang yang bimbang, jangan pernah mimpi dia akan berharap untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Jangan bimbang. Jalani hidup ini jangan bimbang, penuh dengan keyakinan. Lalu orang yang tetap tinggal percaya kepada Tuhan, kata firman Allah bahwa Abraham tetap percaya dan penuh keyakinan bahwa Allah yang sanggup untuk menolong dia. Imannya tidak jadi lemah, dia tidak bimbang, malah diperkuat imannya, memuliakan Allah dengan penuh keyakinan. Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan oleh firman Allah ini dibutuhkan oleh jemaat Tuhan hari-hari ini. Jangan pernah ragu dan bimbang. Karena apa? Orang yang bimbang seperti gelombang laut. Arah mana angin bertiup, ke sana dia dibawa. Ketika ada yang berkata bahwa semua ini hanyalah merupakan propaganda. Semua berbondong-bondong katakan ini hanya propaganda. Semua berkata ini adalah pekerjaan kuasa kegelapan. Semua berbondong-bondong nyatakan ini pekerjaan kuasa kegelapan. Seolah-olah hampir tidak ada esensi kebenaran yang ditemukan. Karena apa? Tidak tahu yang mana yang benar. Hari ini hoax disuarakan dengan kencang dan diharapkan itu adalah sebuah kebenaran. Satu-satunya kebenaran yang tidak pernah berubah adalah pribadi Allah sendiri. Sehingga berbahagialah setiap orang yang percaya, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, yang tidak pernah berkurang kasih setianya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika Musa mengutus 12 pengintai, tinggal selangkah lagi mereka mau masuk ke tanah perjanjian. Rupanya dari 12 pengintai ini, ada 10 pengintai yang hatinya telah dibimbangkan. 10 pengintai yang hatinya telah termakan racun dunia. 10 pengintai yang jauh lebih takut kepada musuh daripada takut kepada Allah. Sehingga 10 pengintai ini jadi racun bagi kurang lebih 3 juta orang Israel pada waktu itu. Mereka berkata, kita jangan masuk. Orang-orang di sana, orang-orang tinggi-tinggi besar, raksasa-raksasa. Kita ini hanya bagaikan belalang saja. Kita akan dimakan mereka sampai habis. Kita jangan pergi masuk ke sana. Karakteristik orang yang tidak punya iman yang kuat. Perkataannya itu bukan membangun, tetapi perkataannya itu hanya melemahkan. Semua ditinjau dari perspektif pesimis, negatif daripada yang benar, yang positif. Kita punya Tuhan. Kata Yosua dan Kaleb,
Betul di sana besar-besar, tetapi Allah yang menyertai kita jauh-jauh lebih besar. Apa yang terjadi? Rupanya kurang lebih 3 juta lebih percaya kepada pembawa kabar bohong daripada 2 saksi pembawa kebenaran. Manusia selalu mengukur kebenaran itu kalau itu banyak, itu besar, itu mayoritas. Di sanalah kebenaran. Tuhan izinkan Israel dihasut dan pada akhirnya kurang lebih 3 juta orang itu marah besar. Dan mereka mengambil batu mau melempari Musa dengan batu sampai mati. Akhirnya Tuhan turun tangan. Tuhan berkata begini, stop, jangan masuk ke tanah perjanjian. Kamu tidak layak. Balik, ngotot. Tuhan bilang jangan masuk, mereka ngotot. Tuhan izinkan mereka masuk, dipukul mundur, lari, tunggang langgang. Beredarlah mereka kurang lebih 40 tahun. Dengarkan dengan baik. Dari kurang lebih 3 juta orang, angkatan pertama yang keluar dari Mesir hanya 2 orang. Namanya Yosua dan Kaleb. Kenapa mereka Tuhan izinkan masuk ke tanah perjanjian? Mereka orang-orang yang tidak pernah berubah kualitas hatinya. Orang yang tidak pernah berubah kualitas kesetiaannya. Kesetiaan itu bukan lip service. Kesetiaan itu perlu dibuktikan. Sampai kapan? Sampai langkah yang terakhir. Oleh karena itu malam ini Bapak Ibu Saudara keluarga besar Jemaat GPD Efrata Bantaeng, ada harga yang akan Tuhan berikan kepada orang yang tetap percaya kepada Dia. 1 ayat. Di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11. Semua jemaat boleh buka firman Tuhan, di depan ada, kita baca bersama-sama. Baca dengan iman, dengan penuh keyakinan. Baca sungguh-sungguh ayat ini. Kiranya berkat firman ini menjadi kekuatan kita bersama. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, kurang aminnya. Amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Sadrak, Mesak dan Abednego sementara ditantang imannya. Kalau kamu tidak menyembah patung yang didirikan, kamu siap untuk dihukum. Alkitab berkata, mereka yang percaya kepada Tuhan, mereka yang mempertaruhkan hidupnya, tidak dipermalukan oleh Tuhan. Betul, Tuhan mengizinkan mereka masuk ke perapian yang menyala-nyala, tetapi ada Tuhan bersama dengan mereka. Sehingga kita berkata, Raja Nebukadnezar waktu suruh mereka ditarik keluar, mereka pergi keluar, waktu dicium sampai bau hangus sehelai rambut yang terbakar pun tidak tercium dari hidup mereka. Orang-orang yang sungguh-sungguh tetap tinggal dalam Tuhan tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah kita yang punya Tuhan. Kita tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Mungkin usiamu sudah tua. Mungkin hidup rumah tanggamu dalam keadaan bermasalah. Mungkin bisnismu di dalam keadaan porak-poranda. Dengarkan dengan baik malam ini. Jangan minta pertolongan kepada manusia. Jangan pergi kepada orang pintar, kepada dukun-dukun. Jangan lari kepada kuasa kegelapan. Lari kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Tuhan berkata, mari balik. Balik hai anakku, balik padaku. Baliklah padaku. Aku tidak akan mempermalukan engkau.
Yang percaya boleh sambil berdiri. Mari sama-sama kita berdiri kepada Tuhan. Angkat dua tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap kami yang mendengarkan firman Allah malam hari ini, kami butuh Tuhan. Kami butuh iman kami ditambahkan. Seringkali dunia menghalau, mengambil perhatian kami. Seringkali dunia membuat kami lemah, khawatir, bimbang dan ragu. Seringkali dunia lebih terasa nyaman daripada Tuhan. Tetapi kami sudah buktikan di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kami semakin habis. Di luar Tuhan kami semakin tidak berdaya. Di luar Tuhan hidup rumah tanggaku semakin hancur. Di luar Tuhan aku semakin gersang. Tidak ada damai, tidak ada sukacita. Malam ini kuputuskan, aku mau kembali kepada Tuhan. Aku mau kembali setia kepada Tuhan. Aku mau kembali sungguh-sungguh dengan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus bekerja setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Ada setiap kami yang butuh campur tangan Tuhan. Kami butuh tanda, kami butuh konfirmasi. Malam ini Roh Tuhan berbicara kepada kami. Firman Tuhan sudah disampaikan. Biar yang lemah dikuatkan. Setiap yang pribadi yang mengalami kelemahan, kami dikuatkan oleh Roh Tuhan. Sementara engkau keangkat dua tangan saudara. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus lawat kami. Pendeta terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Amin. Suami terbatas, istri terbatas, anak-anak terbatas, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Tetap percaya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ku tak Melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari jemaat naikkan pujian ini. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanmu hanya Mari utamakan. Aku percaya. percaya, Sekalipun dunia berubah, sekalipun manusia berubah, tetapi aku tetap percaya kepada Tuhan. hatiku percaya, selalu ku Percaya, hatiku percaya. hatiku percaya. Allah melepaskan segala hikmat dan kekuatan yang kuasanya dinyatakan bagi setiap kami. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Yang punya pergumulan secara khusus angkat tangan saudara. Saya mau berdoa. Bapa di surga, saatnya hamba-Mu berdoa dan melepaskan setiap kuasa Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sakit. Kami berdoa segala sakit penyakit. Kami tolak sembuh,
sembuh, sembuh, Amin. sembuh, 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 sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang punya masalah dalam pergumulan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Malam ini Tuhan campur tangan bagi kami. Kami butuh Tuhan. Kami butuh kuasa Tuhan. Kami butuh mujizat Tuhan. Dan kami terima malam ini di dalam nama Yesus Kristus. Pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kelepasan dari Tuhan jadi milik bagian kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami dimerdekakan. Iman kami diteguhkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Meteraikan firman yang telah kami dengar. Terima kasih. Hati kami penuh kedamaian. Ada ketenangan yang sejati. Malam ini kami sudah jadi pemenang. Bahkan lebih daripada seorang pemenang. Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, jaminan bagian hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita akan segera tamatkan ibadah kita saat ini. Ibadah kami saat ini Tuhan. Amin. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Amin. Untuk semua yang Engkau sudah buat bagi hidup ini. Terima kasih Tuhan. Secara khusus bagi bangsa kami. Amin. Kami Amin. ada di bulan Agustus. Kami memperingati hari kemerdekaan bagi bangsa kami. Haleluya. Tuhan, Engkau yang sudah menolong bangsa kami. Amin. Tercapainya kemerdekaan hanya karena pertolongan Tuhan. Amin. Itu sebabnya kami mengangkat hati bersyukur kepadamu. Amin. Dan terus menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Langkah-langkah ke depan Bapa menghadapi pergumulan yang begitu berat dengan situasi hari-hari ini. Jangan kiranya Engkau membiarkan kami, jangan Engkau tinggalkan kami. Tapi Tuhan, biar Engkau hadir senantiasa. Engkau ada di tengah-tengah bangsa kami. Amin. Kami berdiri bagi bangsa kami Tuhan. Berdoa kiranya terus Tuhan akan nyatakan kemuliaan-Mu Amin. hari lepas hari. Dan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan yang begitu besar di tengah-tengah bangsa kami. Amin. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden dan wakilnya, Amin. Bapak, para menteri, semua aparat yang ada di dalam bangsa kami. Amin. Tuhan memberkati mereka semua, memberikan kemampuan untuk terus bekerja dengan baik. Amin. Jalannya roda pemerintahan
Tuhan akan terlaksana dengan baik. Amin. Karena ada Tuhan yang bersama-sama kami. Amin. Terpuji Engkau karena Engkau begitu baik. Engkau sudah memberkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Haleluya. Dan kami akan segera akhiri. Tuhan memberkati semua yang terlibat dalam ibadah kami pada Amin. saat ini. Kami tamatkan ibadah ini mengucap syukur di hadirat-Mu. Seraya Tuhan, kami akan terima berkat-berkat-Mu. Haleluya. Tadahkan tangan saudara. Kekasih-kekasihku, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa. Amin. Cinta kasih sayang dari Yesus Kristus. Amin. Amin. Kekuatan, penghiburan, Amin. penyertaan Allah Roh Kudus hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati